Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, saya Kakak Mubarok. Nah, sebagai guru Al-Quran dan hadis, jujur aja, seneng banget rasanya kalau bisa berbagi cerita tentang surat yang begitu personal dan menyentuh hati seperti surat Ad-Duha ini. Oke, jadi kita mau ngapain aja nih? Pertama, kita kenalan dulu sama surah Ad-Duha. Terus, kita flashback sedikit ke momen penting waktu wahyu sempat berhenti turun. Nah, dari situ, kita lihat gimana Allah menjawab kegelisahan Nabi dengan janjinya yang indah, yang isinya ada 3 pesan penting. Dan terakhir, tentu aja, kita bahas apa sih keutamaannya buat kita sekarang? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kenalan dulu sama surat Ad-Duha, apa aja sih yang perlu kita tahu tentang surat pendek tapi dahsyat ini? Nah, surah Ad-Duha ini urutannya yang ke-93 di Al-Quran. Ayatnya cuma 11 saja, pendek banget kan? Tapi dalamnya luar biasa. Surat ini turun di Mekah, jadi termasuk surat Makkiyah. Dan inti utamanya simple tapi powerful. Allah mau menegaskan lagi kalau nikmatnya buat Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah berhenti mengalir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu cerita di balik turunnya surat ini, atau yang biasa kita sebut Asbabun Nuzul. Kenapa ya surat seindah ini bisa turun? Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Nabi Muhammad yang seluruh hidupnya itu terhubung dengan wahyu, tiba-tiba koneksinya putus, wahyu berhenti turun untuk sementara waktu. Gak ada pesan, gak ada petunjuk, pasti rasanya hampa banget kan? Beliau sedih luar biasa, gelisah, mungkin merasa ditinggalkan sama satu-satunya sumber kekuatan beliau. Dan parahnya lagi, di saat lagi rapuh-rapuhnya gitu, para penentang beliau malah nambahin beban. Mereka ngejek, salah satunya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dia bilang dengan sinis, "Wahai Muhammad, kayaknya setanmu udah ninggalin kamu ya? Udah 2-3 hari nih nggak kelihatan." Wah, kebayang nggak sih sakitnya diejek kayak gitu? Tekanan batinnya pasti berat banget. Tapi di tengah semua kesedihan dan ejekan itu, Allah nggak diam aja. Tentu tidak. Allah langsung turun tangan. Dia kirimkan jawaban yang, Masya Allah, indah banget. Sebuah pesan penghiburan yang langsung menenangkan segalanya. Dan cara Allah menjawabnya itu, wow. Dimulai dengan sumpah, wadduha, demi waktu duha, demi terangnya pagi hari. Ini bukan sekedar sumpah biasa loh, ini simbol harapan. Kayak pesan, setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar itu pasti datang. Indah banget kan? Habis itu, sumpahnya dilanjutin dengan pasangannya, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi kalau pagi tadi itu simbol harapan yang cerah, malam yang sunyi ini simbol ketenangan. Seolah Allah bilang, di tengah keramaian harapan, aku juga ada di saat kamu butuh ketenangan dan kesunyian. Rahmatnya itu ada di mana-mana.